Tapi Gue ya, pemilihan materinya juga lokal banget sih, kan gue bahas Ramon Papana. iya waktu itu lu udah mulai ini ya. Di Bekasi Square, gak gede yang kenal sama Ramon. Lu tuh sama Ramon udah mulai itu waktu itu ya. Gue tuh Lu tuh sama Ramon udah mulai itu waktu itu ya. gue tuh dendam sendiri sih sama dia sebenarnya. Oh, oke. Jadi waktu gue bilang tuh open mic pertama gue nggak lucu, kedua lucu. Nah sebelum ikut street comedy gue tuh mau latihan dulu gitu. Katanya orang kalau belum open mic di comedy cafe belum sah jadi komik gitu. Gue latihan lah di sana, katanya anak-anak Depok banyak yang mau dateng. Ternyata enggak, gue berdua doang sama dulu teman gue ada si Jawa namanya tuh. Gue berdua doang sama si Jawa, terus gue duduk nggak kenal orang lah, terus anak-anak yang lain nggak ada yang jadi datang juga kan. Terus gue kesana open mic, nggak punya duit kan dulu SMA kan, nggak punya duit. Masih SMA. Gue bayar parkir goceng bang, bayar parkir motor, udah kaget itu gue. Oh, dari Depok, culture yang bayar parkir semaunya, seikhlasnya, pindah ke Kemang yang culture-nya itu bayar parkir goceng. Goceng duluan. Shock culture ya? Shock culture, ya. Gue duit gue tuh udah di plotting buat beli rokok sama beli aqua tuh 10.000 apa tuh, gue patungan berdua temen gue ya, dia goceng gue goceng. Padahal lu belum nyampe, tapi lu udah ngeplotingin duit ya? Iya. Terus gocengnya udah hilang tuh buat ituan, buat beli bayar parkir, tinggal goceng nih katanya. Terus cuman bisa sisa goceng, cuman bisa beli aqua 2 di warung, sama rokok 3.000 udah tuh. Udah habis duit gua. Oke. Terus kan masuk ke kafe kan, terus gua karena nggak tahu ya dulu ada perbedaan menurut gua komik zaman dulu sama komik zaman sekarang tuh. Komik zaman dulu tuh abis maghrib kayak udah kumpul gitu bang. Ya. Mau acara kelar jam berapa abis maghrib tapi udah kumpul gitu. Nah gua ikut budaya yang itu tuh dulu tuh, abis maghrib udah kumpul. Kalau sekarang 8:30 pada baru mulai open mic, gimana sih anak baru nih? Katanya mau sukses lu pada 8:30 baru kumpul. Iya bener. Gue udah kumpul tuh abis maghrib bang, belum terlalu rame tapi ya udah karena gue udah datang duluan gue duduk lah, duduk. Tapi emang gue nggak bisa minum, nggak ada duitnya. Di comedy cafe? Di comedy cafe iya, gue lihat menu juga kayak wow, sangat di luar jangkauan gua. Kayak es teh manis 20.000. Waduh, kata gua bikinnya pakai korek kriket nih. Masak tehnya, masak airnya. Ini es teh manis 20.000. Ini beneran kata gua. Udah lucu aja nih belum mulai kata gua. Iya. Ya udah lah gua duduk daftar, nunggu dipanggil. MC-nya Ramon tuh. MC-nya Ramon. Terus dia pas giliran mau gua dipanggil langsung gitu. Itu yang berduaan kagak jajan homo gituin gua. Ngomong gitu dia? Iya, gua berdua sama temen gua itu yang berdua kagak jajan homo siapa yang daftar gitu, dua-duanya gitu. Yaudah kamu naik gitu, gituin gitu gua. Sambutannya masih gini kata gue. Iya. Kayaknya nyambut orang gak gini dah gitu kan. Abis itu karena gituin gue udah kipar duluan, gue lupa gue materi yang mau gue bawain apa gitu. Distract. Paling gue 2 menit kali ya di situ, 2 menit terus gue turun lagi. Berdua homo, nggak jajan, nggak lucu lagi, lengkap banget gitu kata gue. Ini nih bapak stand up Indonesia yang kata orang gitu ya. Kok tidak merangkul sama sekali kata gue. Gue sebagai pemula, stand up komedian pemula digituin dia. Wih berasa juga gila gue digituin, kata gue tidak diterima di kalangan stand up gue merasanya. Karena dia waktu itu katanya bapak stand up. Nah gue cerita ke temen-temen lain ternyata ya emang banyak yang nggak akrab juga ternyata sama dia dan jangan terlalu dimasukin hati. Ya udah gue keep going aja. Oh iya. Kalau akhirnya materi gue di stand up jadinya menyinggung dia ya why not gitu, lu juga menyinggung gue duluan gitu. Sadar atau enggak, kalau gue sih sadar menyinggung lu karena memang gue dendam gitu. Cuma waktu itu gue udah ikut kompetisi suci segala macem, dia bilang katanya
Atau nama gue dicoret dari festival-festival internasional segala macem gitu katanya. Pasti di blacklist, karirnya nggak bakal bisa kemana-mana. Buktinya Someday gue ikut suci lah, suci, kelar gue main film gitu kan. Premier gue ada premier film apa ya, kayaknya From London to Bali kalau gue nggak salah. yang sama itu ya. Gue dateng tuh ke Epicentrum. Jadi buka kafe kecil di situ. Dia manggil gue minta foto. Kata gue, ya. Dodi Hamster. Si Ramonnya, Ramon Barbara. Kata gue. Ya udah sih, gue kalau orang udah ngerasa gitu, gue udah nggak gue musuhin lagi. Iya bener. Kadang memang tuh hidup itu tuh berputar, roda berputar. Kadang lu di atas, kadang lu di bawah. Bisa aja yang di atas akan di bawah. Bisa aja yang di bawah jadi bocor rodanya. Jadi nggak bisa kemana-mana lu. Wah itu personal ke lu ya. Personal, gila, gue baru Okay. banget gituin dia. Nah lu kan juga orangnya tuh, gue tuh nggak tahu ya, lu tuh kalau gue ngeliat tuh lucu banget, baby face gitu kan, lovable banget, disukain nama cewek-cewek tuh kayak kalau ketemu tuh pengen nyubit pipis segala macem. Cuman gue pernah dengar ternyata lu SMP tuh brutal anaknya ya. Iya, banyak faktornya juga sih bang, maksud gue kayak sekarang ini tuh kenapa bisa menahan diri tuh mungkin karena udah sejahtera ya. Oh, terima kasih Stand Up Indo. Udah sejahtera lagi. Menurut gue itu kalau dulu tuh secara keuangan belum sejahtera, secara keluarga gue banyak masalah gitu. Jadi gue di sekolah tuh kayak banyak caper-caper gitu, capernya yang biar diperhatiin guru karena nggak dapet perhatian dari orang tua di rumah gitu, biar diperhatiin anak-anak karena kakak adik gue kagak akrab gitu sama gue, kayak gitu-gitu sih. Lu caper dengan cara ngelawan, berantem. Ya apa aja sih, maksudnya yang bikin gue dapat perhatian tuh gue lakuin waktu itu. Kayak di sekolah nggak boleh ngerokok, sengajain ngerokok. Dalam sekolah? Ya di kantin, di kantin atau di apa WC gitu-gitu. Oh lu emang nyari perhatian Nyari ya. Terus kayak kalau ada pelajaran dari guru galak, sengaja gue nggak pernah masuk pelajaran dia biar ditandain gitu. Lah agak aneh ya, agak unik, bukan aneh, agak unik nih. Nyari perhatiannya lu malah bikin masalah baru ya sebenarnya. Karena ya kayaknya itu udah alam bawah sadar gue tuh bekerja begitu, kayak yang waktu gue nangis di YouTube, teriak-teriak ngomong MLI mau apa daftarin roasting sebagai hak dagang gitu. Itu kan maksud gue kalau gue ngomong biasa belum tentu didengar bang. Makanya gue cari perhatian lu yang sampai nangis gitu, makanya sampai founder Stand Up Indo juga pada denger, semua juga pada denger kayak gitu. Oh itu cara. Itu udah alam bawah sadar gue bekerja otomatis kayak gitu, karena dari SMP udah dibentuk. Oke. Dan lu juga orangnya tuh sekarang lagi yang viral mulu Kalau Bintang Emon punya tangga-tangga, zaman dulu di DPO, kalau lu backgroundnya biru nih. Tulisannya tuh mural gitu, kayak ada nuansa 3 dimensi. Tulisannya apa tadi? Ada tembok retak, terus tulisannya tidak kuat menahan viral. Tidak kuat menahan viral. Karena lu viral mulu emang. Parah lu. Lu apa yang lu omongin? Waktu itu ngomongin Raffi. Tiba-tiba trending di Twitter. Terus ngomongin MLD juga. Itu memang lu sengaja. Gue pokoknya bulan ini harus begini. Apa gimana sih? Kalau gue momentum aja sih bang gue. Momentumnya lagi kayak gimana, suka gue apa ya sebutannya ride the wave gitu. Kayak lagi kayaknya orang lagi banyak nih bahas Raffi gitu. Gua fokusin bahas Raffi, jadi ke sana fokusnya di gua, kesannya gua yang meng-call action itu, ngajak orang-orang buat ngomongin itu juga. Akhirnya Raffi trending gitu, bikin MLD juga beberapa kali trending. Parodi Naruto juga beberapa kali trending. Iya itu. Itu juga terjadi kayak waktu yang kemarin tuh September tuh. September tuh kan biasanya orang rame tuh bahas PKI tuh. Kan kata gue juga bosen sih, maksud gue ditanya-tanya mulu tapi secara tertutup sama media gitu-gitu kan. Kenapa tidak gue tunggangi saja arus ini gitu. Yang PKI itu ya? Itu gimana sih ceritanya? Ya gitu, jadi Den Aidit punya adik, namanya Murad Aidit. Murad Aidit tuh kakek gue dari nyokap.
Jadi turun langsung ya dari mulut Edit itu ya. Terus itu aja gue angkat gitu. Terus bolanya udah bergulir ya orang sih udah tinggal orang ngegede-gedein aja. Wah kakek lu pembantai gini gitu. Terus bolanya udah rame, gue keluarin dah wawancara gue sama BBC. Iya itu keren sih. Iya jadi wawancara BBC keren sih. Ternyata pas di BBC gue ceritain ya Murad Ping gak ada sangkut pautnya sama PKI ini. Kayak gitu. Tapi lu dapat perlakuan beda gak? Orang-orang tahu gak kalau lu Viko, maaf ya, keturunan PKI gitu. Ya, yang nggak merhatiin isi wawancaranya banyak yang ngomong-ngomong kayak gitu, tapi tapi sejauh ini masih sosmed doang sih. Kayak kalau perlakuan kayak gitu tuh, gue dapetnya banyak justru dulu waktu SD ya. Okay. Karena SD kan ada tuh pelajaran tentang PKI kan, pelajaran tentang PKI, terus gue emang sejahat itu Bu, berarti kakek saya jahat dong gitu. Iya, gue baca tuh wawancara lu sampai nanya ke guru itu. Terus emang kakek kamu siapa? Murad Aidit gitu. Terus gurunya akhirnya kayak malah nyekip bab itu karena ada keturunan langsung yang dia mau jelek-jelekin tapi susah gitu. Tapi temen-temen sekolah guanya malah jadi kayak kalau istirahat kan dulu di SD gua ada kayak sholat zuhur berjamaah gitu, terus imamnya tuh rolling gitu. Pas giliran gue yang mau jadi imam gak boleh, PKI nggak boleh jadi imam. Segitunya? Ya, tapi anak SD nggak bisa bedain komunis sama ateis sih gitu. Oh iya. SMP? SMP gue udah mulai males tuh ngelawan dunianya itu kayak. Maksud gue, semua orang yang ada di ruangan itu, termasuk guru gue juga harus ngajarin kurikulum itu gitu. Kayak, gue capek nih kalau harus ngelawan dunia sendirian gitu, gue mikirnya. Jadi kayak, udahlah gue ikutin aja kurikulumnya gitu. Toh nggak ada nama kakek gue langsung juga ya di situ dibahas gitu. Karena kalau secara cerita-cerita dari nyokap atau gimana, kakek lu itu berperannya sebagai apa berarti? Jadi kakek gue istilahnya apa sih kalau itu dapat beasiswa aja dari Aidit. Sekolah di Rusia. Dari pemerintah beasiswanya? Enggak, dari abangnya. Dari abangnya. Abangnya itu si Aidit ya. Aidit ngebiayain kakek gue sekolah di Rusia. Terus 65 pecah, komunikasi nggak terlalu jalan kan antara Indonesia sama kakek gue di Rusia tuh. Kakek gue dipanggil. Dipanggil negara. Dibilang mau jadi menteri. Lu mau gue angkat jadi menteri? Deger. Pulang sini, gitu ya. Si Aiditnya kondisinya waktu itu menteri, abangnya. Terus kakek gue pulang, nyampe bandara ditangkep. Langsung. Tanpa perlawanan berarti dong ya? Enggak, iya. Langsung dibawa ke Bogor. Alasannya? Ya terlibat PKI gitu. Padahal dia di sana kan? Atau selama di Indonesia dia apa? Ngapain? Dia penerjemah Bang, karena kakek gue tuh dulu termasuk cendekiawan gitu. Jadi dulu di saat orang banyak belum bisa baca tulis, kakek gue tuh bisa 7 bahasa gitu. Wah keren sih, 7 bahasa. Makanya mau diangkat jadi menteri ya wajar-wajar aja. Dulu kakek gue termasuk yang paling pinter lah di Indonesia. Iya. Terus abangnya? Hilang kan? Iya maksudnya pas dia lagi di beasiswain waktu itu kan di beasiswa itu, abangnya gimana? Maksudnya komunikasinya tuh gimana ke kakek lu? Nggak tahu dulu pakai telegram kali ya apa? Nggak maksudnya gitu. Lu tuh, gue tuh mikirnya lu ikut gue juga ya, makanya apa gara-gara nama doang jadi ditangkap? Karena dulu semua yang terlibat ditangkap. Jadi selain dari kakek gue yang lagi di Rusia, istrinya kakek gue juga ditangkap. Istrinya kakek gue ditangkep, padahal waktu itu kondisinya dia lagi hamil tua nyokap gue. Oh, hamil nyokap lu nih? Hamil tua nyokap gue. Makanya ada kemarin tuh buku judulnya The Children of War. Di situ tertulis nama nyokap gue bahwa nyokap gue adalah tapol termuda sedunia. Karena umurnya baru 7 hari. Belum sampai sebulan. Ngelahirin di tahanan? Jadi sempet ngelahirin di bidan, 7 hari kemudian ditangkep. Jadi mau nggak mau nyokap gue dibawa karena belum bisa lepas susu. Betul. Kayak gitu. Nah, lu berarti sering dibilang Viko keturunan PKI. Sering dengar itu? Gimana perasaan lu kalau disebut Viko keturunan PKI? Biasa aja sih. Yang gua males tuh justru narasi bahwa
udah lu PKI nggak usah nyari pembenaran gitu. Maksud gua ya gua nggak nyari pembenaran gitu, maksud gua ya emang terjadi pemberontakan oleh PKI 2 kali gitu, 48 sama 65 gitu. Dan gua keturunan Murad Aidit yang adanya DN Aidit gitu, tapi si Murad Aidit ini bukan anggota aktif PKI gitu. Jadi kalau lu bilang gua lagi nyari pembenaran, cucu PKI nyari pembenaran, enggak, kakek gua bukan orang PKI tapi ditangkep, jadi dia salah tangkep. Bahkan negara Gus Dur minta maaf sama kakek gua gitu. Gara-gara salah tangkap. Gara-gara iya 15 tahun nggak salah ditangkap 15 tahun tanpa sidang, baru pas disidangin ternyata ya nggak ada kaitannya nih orang gitu. Jadi gue bukan nyari pembenaran, gue ngelurusin gitu yang bego lu mah susah sih. Kalau udah bego susah. Wow, triple punch tuh. Lu terdekat lu mau ada project apa? Terdekat. Tadinya sih gue mau bikin Brother konser jilid 2 sama Rispo. Oh itu yang pertama gue sempet nonton tuh Cow. Itu di UI kan? Itu yang ada yang nabrak kaca bukan sih? Enggak, itu Ernest. Itu Sun ya? Oh acara Ernest ya? Acara Ernest. Oh acara Ernest ya. Terus gara-gara pandemi nggak jalan juga. On rencana Brother konser kedua. Tur. Jalan sama MLI. Sama MLI. Tahu berapa kota ya? Oh iya. Dia tanyain sih katanya mau banyak kota apa mau banyak untung gitu. Gue bilang banyak untung aja lah. Kotanya nggak usah banyak-banyak. Buat apa emang untung? Bayar utang. Viko Pariza, terima kasih. Viko Pariza, thank you. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa ini YouTube-nya di subscribe. Terus kalau suka di like. Terus dikasih komen lah apa gitu. Terus kalau emang kalau misalkan suka kan boleh kasih tahu temen-temen. Silakan berarti di share. Nah itu dia. Lu ada YouTube juga kan? Ada. Namanya Viko Pariza. Cuma jarang upload, nanti aja lah kalau gua promoinnya kalau gua udah sering upload. Oh iya. Terima kasih Viko ya. Makasih semuanya. Dah.